Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari kelompok, itu kelompok berapa? Itu dulu, lupa lupa. Eh, berapa sih? Tiga ya? Tiga ya? Ya. Oke, lanjut ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu QWOP dengan genetic algorithm. Jadi di sini kami di kelompok tiga berjumlah tiga orang. Eh, Teknik saya sendiri, Muhammad Azuri Yasvin, NRP 525241139. Kemudian Nah, aku Abraham Matesa Putra, NRP 502524198. Dan aku Raffi Akila Maulana dengan NRP 5025241165. jadi tiga ini kami memiliki job desk masing-masing yang sudah tertera pada layar. Oke, jadi langsung saja ke deskripsi. Oke, eh, untuk deskripsi eh, proyek ini eh, kita sebenarnya mengembangkan eh, sistem untuk menyelesaikan game QOP ya menggunakan algoritma genetik yang mana eh, sebagai pengenalan game QOP ini simulasi game berlari yang mana fisikanya cukup kental. Nah, di sini untuk melakukan kontrol terhadap pelarinya ini kita menggunakan 4 tombol yang mana masing-masing itu eh, sesuai dengan ototnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian pada genetic algorithm ini kami menggunakan representasi kromosom yaitu pasangan ya, action dengan duration yang mengkodekan date, tombol, dan timingnya. Nah, jadi ya seperti yang eh, diketahui bahwa dari kiwi ubi itu akan menghasilkan sebanyak total 16 kemungkinan berkombinasi. Jadi 0 sampai 15. Dan untuk duration kami memilih 5 sampai 60 step. Yang mana setiap panjang kromosom ini 20 sampai 41 gerakan atau gen. Nah, di sini eh, ya dengan arsitektur algoritma kita menggunakan prinsip elitisme ya untuk ya mempertahankan yang bagus-bagus saja. Ya, mungkin selanjut ke terbelakang. Terus buat latar belakangnya, jadi kita di KYOP ini karena ini sebagai domain penelitian AI yang menyajikan tantangan kontrol motorik kognisi ragdoll yang tidak stabil. Jadi proyek ini tuh menerapkan pendekatan kecerdasan buatan berbasis algoritma genetik atau GA buat memecahkan tantangan biomekanik tersebut gitu. Jadi itu sekaligus mengeksplorasi bagaimana mesin dapat belajar pola gerak bipedal yang menyerupai manusia. Terus jadi di penelitian terdahulu tuh berhasil finish dengan melatih AI, tapi dia itu dengan cara merangkak atau menyeret lutut. Karena itu dinilai paling stabil dan aman dari kegagalan kalau dari game ini. Tapi itu kan nggak natural lah kalau buat manusia asli atau sungguhan gitu. Jadi kita mencoba cara baru atau metode yang lain buat nyelesain game ini. Nah, tantangan utama dari project ini itu merekayasa fungsi fitness yang mendorong evolusi gaya lari sesungguhnya, yaitu posturnya tegak dengan kepala yang tinggi, bukan sekedar menyelesaikan kayak nyeret lutut doang. Jadi dengan demikian, GYOV menjadi test-based ideal untuk mempelajari trade-off antara efisiensi komputasi dan kemiripan biologis dalam machine learning.
Terus keberhasilan proyek ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman bagaimana konstrain biologis dapat diintegrasikan dalam sistem pembelajaran mesin. Ini untuk memastikan perilaku yang lebih natural dan bisa diterapin di robotika humanoid gitu. Oke, lanjut dari bagian metodologi. Ini yang pertama, itu dari GA-nya sendiri eh, ada 3 metodologi. Metode yang diambil yaitu dari hasil penelitian, terus yang termodifikasi untuk pelarinya, sama yang backtracking. Nah, ini bisa dilihat dari sini paper yang kita ambil. Terus ini eh, bisa dibilang konfigurasinya itu selection, dari seleksinya sendiri itu turnamen selection, terus crossovernya itu eh, 2 point crossover. Terus buat mutationnya itu ada sebanyak 15%, yaitu dengan insertion 5% dan deletionnya 5%. Sedangkan fitness functionnya sendiri ini hanya mengukur distance dan juga velocity. Nah, sedangkan untuk yang kita modifikasi itu beberapa konfigurasinya kita rubah, yaitu yang dari seleksinya sendiri itu kita bikin rank based selection, terus crossovernya itu kita buat jadi single point, terus mutasinya 10% dengan insertion 5% dan deletion 5%. Sedangkan yang paling membedakan dengan yang membedakan dari algoritma untuk yang ada di paper itu dari fitness functionnya sendiri itu kita menghitung eh, posisi Y dari kepala sehingga mempertahankan posisi dari tubuh agar tetap geraknya itu secara tegak sehingga berperilaku seperti gerak jalan manusia, gerak lari manusia. Dan dengan backtracking ini sama dengan sebelumnya, tapi ya ini dengan tambahan mekanisme backtrack apabila ya ini tidak tercapai new record dalam 5 generasi. Oke, jadi untuk basic Plato System sendiri kita memanfaatkan eh, package Python yaitu QOP Gym yang dibuat oleh Smanolov. Ya, kurang lebih seperti ini flowchart. Nah, sekarang hasil uji dan analisis. Jadi buat hasil uji dan analisis kita bandingin yang tanpa backtrack dan dengan backtrack. Nah sebenarnya itu kita mulai dari Gen 1, tapi karena dari terminalnya sendiri itu udah ke override. Jadi ini yang Gen satunya nggak ke record. Jadi kita dimulai dari Gen 15 sampai ke Gen 30. Jadi kalau dari sini kelihatan ya, yang backtrack tuh awalnya lebih kecil, tapi itu dia tuh progresif dan terus meningkat gitu. Sementara yang tanpa backtrack dia tuh kayak sering tersendak-sendak gitu, kayak nge-stuck, jadi dia perkembangannya kayak kecil gitu. Tapi awal-awalnya itu yang tanpa backtrack ini dia bisa langsung dapat fitness tuh gede gitu. Gen satu dia tuh 14, sekian, tapi Gen 15 dia baru sampai 14,69 gitu. Terus pas akhir-akhir ya lebih gede yang dengan backtrack. Terus ini buat diagram perbandingannya. Bisa dilihat perkembangannya dari yang dengan backtrack sama tanpa backtrack. Tanpa backtrack tuh kayak dia tuh konstan. Setelah yang dengan backtrack tuh dia terus meningkat gitu, walaupun kecil maupun gede. Terus ini buat analisis ya. Jadi kayak tadi dijelasin pada awalnya tuh yang di tanpa backtrack langsung dapat fitness yang tinggi tuh 14,64. Namun setelah itu tuh nggak ada perkembangan yang signifikan. Sementara yang dengan backtrack ini awalnya dia mendapat fitness cuma 11,44, tapi terus meningkat dengan progresif dan konsisten gitu. Oke, eh, untuk kendala dari pengajaran yang kami lakukan, itu yang pertama proses training tidak bisa diparalelisasi. Nah, khusus untuk metode yang paper itu cukup kompleks karena di situ bukan meminta, konfigurasinya menggunakan seeding awal yaitu sekitar 500, kemana jika kita tidak menggunakan measure tertentu, maka
uh, hanya untuk seeding awal itu bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Ya, jadi ya cukup susah untuk melakukan testing karena uh, source code yang memang agak kurang terbuka gitu. Dan kemudian yang kedua yaitu tadi kesulitan modifikasi patching untuk source code asli. Ya, sebenarnya source code asli ini memang bisa diambil dari em, situsnya Bennett Foddy langsung, tapi ya masalahnya sudah kode itu sudah sangat minimize yang mungkin sangat susah sekali untuk memahami dan ya perlu ilmu yang lebih lah terkait reverse engineering kalau ingin bisa sampai memodifikasi. Oke, sekarang kita ke kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan selama pekerjaan yang kita lalui tadi, itu yang pertama, algoritma genetik hasil penelitian yang sudah ada itu membuat penelari mencapai garis finish dengan cara merangkak. Ya meskipun kami sendiri belum menunjukkan buktinya karena ya itu tadi untuk mencapai awal saja tuh cukup berjam-jam dan ya mohon maaf kami agak kekurangan secara waktu ya karena ya banyak sekali minggu yang hektik. Dan kemudian algoritma genetik termodifikasi yang kedua itu membuat pelari berlari tegak tetapi jatuh dalam beberapa langkah. Nah, mungkin yang presentasi kemarin ya sudah dijelaskan itu karena ritmenya itu tidak stabil. Nah, eh, yang kemungkinan besar itu terkunci dalam lokal optimumnya sendiri. Yang ketiga, yang menggunakan backtracking ini, itulah baru bisa menyelesaikan masalah lokal optimum. Nah, jika dilihat yang sebelumnya itu, ya memang tidak terlihat bedanya. Cuman nanti kalau misalkan kita melalui generasi sekitar 100-200 lebih itu mungkin baru kelihatan. Yang mana kalau dibandingkan dengan yang termodifikasi biasa itu pasti stuck di lokal optimum. Nah, kesimpulan terakhir yaitu algoritma genetik kurang cocok untuk menyelesaikan GOP dengan berlari tegak. Nah, maksudnya itu ya setelah kita coba eksperimen dan analisis, itu ternyata sepertinya tidak mungkin. Yang secara teoritis mungkin ya, karena algoritma kita tuh menggunakan mutasi yang jenisnya itu insertion. Jadi mungkin akan membutuhkan komputasi yang sangat panjang sekali, entah itu 1000 generasi atau 100.000 generasi. Cuman ya pada intinya itu eh, kurang cocok karena di sini tuh ya seperti yang sebelumnya dijelaskan itu eh, si agent itu tidak bisa melihat lingkungannya, tidak bisa merasakan fisika yang ada. Jadi ketika loopnya itu sudah habis, ya dia akan terjatuh. Begitu. Lanjut ke saran. Nah, saran mungkin yang pertama adalah fitness function itu sebelum yang ter termodifikasi itu kan hanya menggunakan sisi kepala. Nah, mungkin untuk supaya konsisten gerakannya dan mungkin lebih bagus lagi eh, asimptotnya itu mungkin kita bisa menambahkan penilaian terhadap posisi sudut lengan dan kaki. Ya karena memang secara interface gymnya itu mumpuni ya untuk melakukan komputasi tersebut. Kemudian pengujian yang lebih efisien itu lebih dapat dilakukan dengan membuat ulang sistem sendiri. Jadi ya daripada kita meng-patch yang mungkin tidak masuk akal, ya kita mending buat awal aja. Yang mana ya pasti tidak mudah karena fisikanya juga lumayan kompleks. Gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami dan banyak salah kata selama eh, kami presentasi. Mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.